Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Karim di mana saja berada, mudah-mudahan selalu kita mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Wasoya diterangkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfaro, siapa orang yang melazimkan, yang mensenantiasakan al istighfaro akan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka kata beliau Rasul, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka menjadikan oleh Allah lahu bagi orang yang sering istighfar tersebut min kulli hammin, dari tiap kebingungan, farajan, akan sebuah keluasan. Allah jadikan bagi orang yang senantiasa melazimkan istighfar, Allah jadikan buat orang tersebut min kulli hammin, dari kebingungan tersebut, farajan, akan solusi, akan sesuatu jawaban dari kebingungan tersebut. Wa min kulli doikin, dan dari tiap kesempitan, makhrajan, akan jalan keluar. Maka itulah keutamaan bagi orang yang sering melazimkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan bahkan bukan itu saja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rizkikan orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari sekira yang dia tidak sangka-sangka. Maka tiga keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang sering beristighfar, Allah akan berikan min kulli hammin faraja, dari tiap kebingungan akan solusi, wa min kulli doikin makhraja, dari tiap kesempitan akan jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah rizkikan orang tersebut yang melazimkan senantiasa beristighfar, rizki dari yang dia tidak sangka-sangka. Wa an Sayyidina Ali ibni Abi Thalibin, dan dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalibin, yakni anak Abu Thalib, karamallahu wajhah, semoga memuliakan oleh Allah, wajahahu, akan wajahnya Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali adalah sahabat beliau Rasul sekaligus mantu dari beliau Rasul. Maka dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi Muhammad, ana bandinatul ilmi wa aliyu babuha, saya ini, kata beliau Rasul, yaitu gudangnya ilmu, dan Ali itu menjadi pintunya ilmu. Maka banyak ilmu-ilmu yang memang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali ini? Qala ajibtu liman yahlaku wa ma'ahun najatu. Kata Sayyidina Ali, ajibtu, aku heran, liman, bagi orang yahlaku, yang memang orang tersebut celaka. Saya aneh bagi orang yang memang celaka. Wa ma'ahun najatu, dan padahal ada beserta dia oleh keselamatan. Saya aneh kepada seorang yang kehidupannya kok celaka banget, padahal dia punya keselamatan. Maka sahabat bertanya, qila wa mal halaku, dikatakan wa mal halaku, apa itu kecelakaan? Qala, maka menjawab Sayyidina Ali, azunubu, yaitu dosa-dosa. Maka dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak, adalah menjadi kehancuran buat kita, baik hancur untuk diri kita ataupun hancur untuk orang-orang yang lain di sekitar kita. Maka dosa itu adalah penghancur di dalam kehidupan kita. Wa man najatu,
Dan sahabat pun bertanya lagi, wa manajatu, dan apa keselamatan wahai Sayyidina Ali? Qala, maka menjawab Sayyidina Ali, al istighfaru, itu adalah istighfar. Maka istighfar ini adalah salah satu keselamatan buat kita dan bisa menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikisahkan hikayatun, satu hikayat, satu cerita, syaka rojulun, pernah mengeluh oleh seseorang laki-laki, ilal Hasanil Basri, kepada Hasan al-Basri. Syaka rojulun, pernah mengeluh seorang laki-laki, ilal Hasanil Basri, kepada Hasan al-Basri. Maka pernah dikisahkan ada seseorang laki-laki yang mengeluh kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah tabi'in. Tabi'in itu adalah di bawah dari para sahabat. Jadi ada zaman Rasul, di bawah Rasul itu sahabat, di bawah sahabat adalah tabi'in, orang-orang yang mengikuti kepada para sahabat. Maka Hasan al-Basri ini adalah tabi'in, menjadi ulama-ulama yang besar. Maka datang seorang tersebut kepada Hasan al-Basri. Mengeluhnya apa? Ala jadu bata, akan kesukaran, akan rasa sakit, penyakit yang dia rasakan. Saya banyak banget penyakit yang saya rasakan. Faqala lahu, maka berkata pada Hasan al-Basri, lahu, bagi orang tersebut, istaghfirillah, minta ampunlah olehmu Allah akan Allah. Maka jawaban Hasan al-Basri, banyakin istighfar. Kalau kau sedang keadaan sakit, banyakin istighfar. Maka istighfar itulah yang menjadi pengampun, pelebur dari dosa yang kita lakukan. Wasaka ilai akhoru al-faqro, dan mengeluh lagi kepada Hasan al-Basri, akhoru, oleh orang lain, mengeluhnya al-faqro, akan kepakiran, kesusahan hidup. Maka orang tersebut mengeluh kepada Hasan al-Basri. Faqala lahu, maka berkata Hasan al-Basri lahu, bagi seorang tersebut, istaghfirillah, minta ampunlah Allah akan Allah. Banyakin istighfar kepada Allah. Kalau memang keadaan kehidupan kita banyak sekali kepakiran, minta ampun kepada Allah. Karena adalah salah satu yang menyebab rizki kita terhambat itu adalah banyak dosa yang kita lakukan. Wa qala lahu akharu, maka berkata bagi Hasan al-Basri akharu, orang-orang yang lain. Kemudian datang lagi orang yang lain, ud'ullaha ayarzuqani walada. Maka orang tersebut mohon, wahai Hasan al-Basri, doalah kepada Allah, an yarzuqani, bahwa Allah rizkikan kepadaku, waladan, akan seorang anak. Maka datang lagi seorang yang lain, mohon minta didoakan agar orang tersebut dirizkikan, diberikan anak. Faqala lahu, maka menjawab Hasan al-Basri lahu, bagi orang tersebut, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Beberapa banyak pertanyaan, tapi satu jawaban, minta ampunlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Wasyaka ilai akhoru, dan mengeluh kepada Hasan al-Basri akhoru, orang-orang yang lain. Siapa apa bustani, akan kering dari kebunnya, akan kering dari perkebunan usahanya. Faqala lahu istaghfirillah, maka berkata Hasan al-Basri lahu, kepada orang tersebut, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah, banyaklah istighfar kepada Allah. Faqulna lahu bidzalika faqala ma qultu min indi syai'an innallaha ta'ala yaqulu fi suratin Nuh. Faqulna, maka kami berkata lahu, baginya Hasan al-Basri, bidzalika, di dalam demikian. Beberapa seorang laki mengeluh dari problem permasalahan kehidupannya, tapi Hasan al-Basri menjawab dengan minta ampunlah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kata Hasan al-Basri, maqultu min indi syai'a, saya tidak berkata itu semua dariku,
syai'an akan sesuatu pun. Yang saya ucapkan itu bukan karena saya, tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh seperti itu. Maka kata Hasan bin Al-Bisri, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman Allah di surah Nuh, di dalam surah An-Nuh. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Hasan Al-Bisri, bukankah Allah berfirman di dalam Quran, istaghfiru rabbakum, minta ampunanlah kalian rabbakum, akan Tuhan kalian. Perbanyaklah oleh kalian istighfar, minta ampun akan Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sungguhnya Allah itu maha pengampun. Maka banyak apapun dosa kita, janganlah kita selalu terpuruk dan memutuskan dari rahmat Allah, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Mohon ampunlah kepada Allah. Maka ketika itu yursilis sama alaikum midroro, akan Allah utus air dari langit, midroron halnya deras, maka akan Allah turunkan hujan. Ketika kau banyak minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan berikan kalian rizki turun dari langit, yaitu diantaranya hujan. Dan bukan itu pula, wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan perbanyak buat kalian bi amwalin, dengan harta-harta, wa banina, dan akan keturunan-keturunan. Dan bukan itu pula, wa yaj'al lakum, dan Allah jadikan bagi kalian jannatin, akan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan buat kalian akan sungai-sungai. Maka itulah keutamaan bagi orang-orang yang melazimkan dari istighfar. Bahkan hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, annaman wajoba ala hadal istighfar, siapa orang yang mensenantiasakan lisannya ala hadal istighfari, atas ini istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kata beliau Rasul, lam yaro fi nafsihi, maka tidak melihat orang tersebut fi nafsihi, di dirinya, wala fi ahli, dan tidak pada keluarganya, wala fi darihi, dan tidak pada rumahnya, wala fil baladi, dan tidak pada kampungnya, alladzi, perkara yang, huwa dia, ma yakrohuhu, sesuatu yang dia benci. Maka kata beliau Rasul, siapa orang yang melazimkan istighfar, maka tidak melihat di dirinya, tidak di keluarganya, tidak di rumahnya dan di kampungnya, sesuatu yang dia benci. Maka itulah salah satu fadilah, keutamaan dari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, mengisi waktu-waktu kita dalam selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.